Jadi zikir akbar itu istilah yang kita punya. Itu istilah di masyarakat kita. Ya. Istilah di kita sama dengan istilah yang lain yang sering kita pakai. Ada teman kita yang hafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Itu istilah tidak dipakai di Arab. Ya. Siapa ini Al-Hafiz? Maksudnya Al-Hafiz namanya, bilang bukan Abdurrahman As-Sandah, tapi maka itu Al-Hafiz Abdurrahman. Kenapa disebut Al-Hafiz? Karena dia hafal Quran. Itu istilah yang dipakai di sini. Di Arab orang banyak hafal Quran, tidak ada dibilang Al-Hafiz. Yang ada istilah Al-Hafiz itu dalam dunia akademik, ya. Para ulama kita tempo dulu yang menghafal puluhan ribu hadis itu disebut Al-Hafiz. Ya, siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan seorang ulama hadis tidak bisa digelari sebagai Al-Hafiz kalau dia kurang menghafal 30.000 hadis dengan sanad dan matanya. Jadi kurangi daripada itu tidak bisa disebut Al-Hafiz. Itu dalam dunia hadis. Tapi sekarang ada orang menggunakan. Nah, sekarang zikir akbar. Zikir itu kan artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi maksudnya kita itu berkumpul di suatu tempat yang diikuti oleh banyak orang, sama dengan tablik akbar gitu. Sering saya lihat di baleho-baleho, hadirilah tablik akbar yang akan dihadiri oleh ustaz siapa, hafizahullah begitu. Hafizahullah itu juga istilah yang dipakai di kita untuk orang-orang tertentu. Hafizahullah yang dijaga oleh Allah. Ya, itu istilah yang biasa dipakai oleh orang Arab gitu kan. Ya, hafizahullah. Tapi saya sudah tahu kalau hafizahullah ini dari sini begini. Ya. Tablik akbar, zikir akbar, maulid akbar, apalagi ya, sahabat. Intinya adalah bahwa baik ya, bagaimana kalau zikir akbar itu kita lakukan pada malam 1 Januari, ya kan, Ra'sus Sanah. Ya, Ra'sus Sanah tahun baru. Itu Ra'sus Sanah bahasa Arabnya. Ya. Kalau itu mau dijadikan sebagai muhasabatun nafsi, saya kira tidak ada masalah. Apa artinya muhasabatun nafs? Muhasabatun nafsi dijadikan sebagai momen untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun belakangan ini? Ya, pada ibarisya watakale. Jadi kalau itu yang dilakukan, menurut saya tidak ada masalah. Ya, dan saya kira ada himbauan dari pemerintah setempat bahwa sebaiknya tahun baru itu kalau perlu kita orang-orang Islam disulap dengan kegiatan yang kira-kira lebih banyak membawa manfaat ketimbang mudarat. Ya, diisi dengan zikir atau muhasabatun nafsi istilahnya, mengintrospeksi diri daripada tak ada pengingat maraja, kita kesana kemari tidak jelas, terkadang justru ada korban apa segala macam. Ya, saya kira jelas Islam tidak menginginkan itu. Bukan itu yang kita inginkan. Ya. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk bergembira. Ya, tapi kegembiraan itu harus dipoles dalam batas yang memang mendatangkan maslahat, gitu. Kalau kegembiraan itu dipoles dalam bentuk membawa saja dosa, mengakibatkan bertambah dosa,
Saya kira Islam tidak di situ itu. Ya, tidak di situ. Tapi kita pengen ada sesuatu yang kita lakukan, kira-kira itulah yang membawa manfaat, dan insya Allah itu adalah maslahat. Ya, ya, maslahat. Kita muhasabah pada itangga ya leta, merenungkan diri kita, ya, betapa apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir, nawaringi sungai pong Allah Ta'ala, tapi ternyata dipakai misalnya lebih banyak beribadah, ya alhamdulillah, ya kira-kira begitu. Tapi kalau seandainya sebaliknya, Allah memberikan umur, kesehatan yang baik, umur yang panjang, tapi setelah kita pikir-pikir bahwa ternyata masih banyak kita gunakan pada hal-hal yang tidak manfaat, itulah yang kita mau rubah dengan muhasabah itu tadi. Ya, jadi kita intinya Islam tidak melarang kita untuk bergembira kapan saja, ya, di mana saja, dalam kondisi apa saja, selama memang kita mampu melihat kira-kira ini maslahat, kira-kira ini mafsadah. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, saya tidak mengatakan kalau itu sesuatu yang terlarang. Ya, terlarang. Dan tidak ada juga aturan yang mengatakan bahwa ketika malam 1 Januari orang-orang Islam harus tidur secepatnya, misalnya. Gitu. Nah, inilah yang susah ini. Sering saya sampaikan, definisi orang yang bertahun baru itu seperti apa? Apakah orang yang bertahun baru itu adalah orang yang tidak tidur sampai jam 1 malam? Bagaimana kalau ada pengajian, misalnya saya diundang pergi ke Bulukumba, acaranya maghrib sampai isya malam tahun 1 Januari, lesu kape mo ko di bone, tatte saya di manulat tu di boleh. Bolehkah tahun baru? Kira-kira deh, tapi bolehkah majelis ilmi mabela mi poleku? Jadi nagala kak betul narapi di Januari 2020. Jadi definisi tahun baru itu apa? Nah, itu dia yang menjadi penting untuk kita paham. Ya, maka boleh tahun baru ya. Padahal dia hanya jalan ke sana kemari, ya, karena ada sesuatu mungkin yang dicari, ya kan? Nah, jadi intinya di situ. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang menurut dirinya tidak penting. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Kata Nabi, tinggalkan yang kira-kira membuat kamu resah kepada sesuatu yang tidak membuat kamu resah. Ya, jadi kok mengkedeki aib dan magalo ka apa yang ini juga. Tapi khusus untuk zikir akbar pada malam 1 tahun, pada malam 1 Januari, itu muhasabatun nafs, ya. Dan kalau ada orang yang mengatakan bidah kalau saya tidak bidah, ya, kenapa harus dibidahkan? Kalaupun itu bid'ah, ya kita berbeda. Bisa jadi itu adalah bid'ah hasanah, karena kita ini istilahnya mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dalam dirimu tidakkah pernah engkau perhatikan, ya, betapa saya ini banyak kesalahan. Ya Allah, saya mohon kepadamu mudah-mudahan mulai besok 1 Januari 2020 engkau memberikan kekuatan supaya saya tidak melakukan lagi seperti yang sering aku lakukan pada tahun yang sudah lewat. Itu muhasabah namanya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.